Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas wirausaha pengolahan produk kesehatan khas daerah. Produk kesehatan khas daerah sebagai pendukung industri farmasi. Industri farmasi adalah industri terkait ketersediaan obat-obatan. Obat adalah panduan bahan yang digunakan di antaranya untuk mencegah, menyembuhkan, dan memulihkan penyakit. Obat dapat dibagi menjadi obat-obatan tradisional dan modern. Obat tradisional menurut definisi Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galnik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Sediaan galenik adalah hasil ekstraksi simplicia yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau hewan. Obat-obatan modern adalah obat yang memiliki kandungan bahan terukur, teknik produksi modern dan diuji dengan cermat, sehingga hasilnya juga dapat diketahui dengan pasti. Obat tradisional dapat dikembangkan menjadi obat modern melalui penelitian agar diketahui dosis yang tepat untuk khasiat yang dibutuhkan. Kita lihat tabel antara obat tradisional dan obat modern berdasarkan kualitas bahan. Obat tradisional tidak standar, obat modern standar. Takaran bahan obat tradisional diukur namun belum tentu presisi, obat modern presisi. Proses pembuatan obat tradisional belum tentu higienis, obat modern higienis. Khasiat obat tradisional terbukti secara empirik selama ratusan tahun. Obat modern terbukti dalam pengujian penelitian, laboratorium, dan secara empirik. Panduan peracikan obat tradisional dipelajari turun-temurun, obat modern resep baku. Cara membuat jamu. Resep jamu tradisional khas Jawa yang akan kami bagikan kali ini memiliki beragam manfaat bagi kesehatan serta kebugaran tubuh. Bahan rempah alami yang digunakan untuk membuat jamu: kunir asem, cabai puyang, pahitan, beras kencur, sampai jamu daun pepaya sangat mudah ditemukan di pasar tradisional. Contohnya kunyit, kencur, temulawak, kayu manis, jeruk nipis, asam jawa, dan berbagai rempah-rempah asli Indonesia. Bahan: 3 on kencur, 3 on beras, 1 kilo gula merah, setengah on kayu manis, setengah sendok makan garam dapur, 13 biji kedaung, 5 liter air matang. Cara membuatnya. Beras dibagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama 1,5 on dicuci lalu direndam selama 1 hari. Sedangkan bagian lain disangan atau disangrai. Biji kedaung juga didangan, sisihkan, campur kedua beras, biji kedaung, tambahkan kencur lalu tumbuk hingga halus. Masukkan 10 gelas air dan saring. Rebus gula merah dengan 7 gelas air sampai mendidih, kemudian masukkan garam dapur, aduk-aduk. Larutan gula disaring dan dicampurkan dengan air beras kencur, aduk sampai rata. Setelah dingin, saring dan masukkan ke dalam botol. Manfaat beras kencur. Mengatasi sakit mah, mengkonsumsi bahan alami seperti jamuan resep beras kencur. Kandungan vitamin B yang terdapat pada beras kencur ini dapat menebalkan dinding di lambung. Manfaat beras kencur: meningkatkan stamina. Khasiat yang terkandung terbukti mampu menghilangkan lelah, lesu, lemah, hingga menghilangkan badan yang terasa pegal.
Manfaat beras kencur, mengobati perut mulas. Manfaat beras kencur mengobati sakit kepala akibat migrain. Beras kencur juga dapat mengatasi sakit kepala migrain, walaupun saat ini banyak bertebaran obat yang mudah didapatkan, berbeda dengan mengkonsumsi bahan alami seperti tanaman kencur ini. Rasanya yang hangat dan pedas dapat memberikan efek lega pada kepala akibat migrain yang diderita. Kewirausahaan pengolahan produk kesehatan khas daerah. Wirausaha produk kesehatan dapat meliputi penyediaan bahan baku, industri farmasi, dan produk-produk kesehatan yang siap dipakai. Produk kesehatan siap pakai contohnya minuman jahe dan jamu-jamuan, sedangkan bahan baku industri farmasi contohnya adalah minyak atsiri, produk jadi maupun produk setengah jadi. Untuk bahan baku industri, keduanya memiliki potensi yang besar mengingat kekayaan hayati Indonesia. Produk siap jadi maupun produk bahan baku industri memiliki peluang yang luas tidak hanya di dalam negeri maupun juga di luar negeri. Peluang wirausaha produk kesehatan harus dimanfaatkan karena bahan produk kesehatan tersebut pada umumnya merupakan kekayaan hayati yang terdapat di alam tropis Indonesia. Di Indonesia tersebar sekitar 40.000 jenis tumbuhan yang dapat menghasilkan berbagai jenis bahan kimia. Bahan kimia yang dihasilkan sangat potensial diolah menjadi bahan pangan, kosmetika, dan obat-obatan untuk diusahakan secara ekonomi. Pasar dari produk kesehatan siap pakai adalah pengguna perorangan. Produk kesehatan, terutama produk untuk menjaga kesehatan dan stamina, dapat menjadi bagian dari keseharian atau produk yang dikonsumsi setiap hari. Produk kesehatan siap pakai dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang saat ini mulai menjadi kesadaran banyak orang. Produk dengan pasar perorangan harus mempertimbangkan kemudahan cara pemakaian dan kemasan yang baik serta menarik. Produk kesehatan siap pakai dipasarkan secara eceran melalui toko obat, warung, atau supermarket. Promosi yang dilakukan untuk memberikan informasi produk kepada calon pembeli secara umum melalui pameran produk, poster, iklan, SMS, dan lain-lainnya. Pasar dari bahan baku industri kesehatan seperti minyak atsiri adalah industri-industri farmasi. Promosi dilakukan langsung kepada industri farmasi yang menjadi pasar sasaran. Promosi dapat dilakukan langsung dengan mendatangi industri tersebut untuk presentasi dan memberikan contoh produk. Promosi juga dapat dilakukan melalui pameran khusus produk bahan baku atau pameran farmasi. Kemasan yang digunakan produk setengah jadi untuk bahan baku farmasi harus dapat menjaga keawetan bahan baku yang berada di dalamnya. Produk bahan baku belum tentu akan langsung digunakan setelah pembelian. Bahan baku dapat bertahan selama tersimpan hingga saatnya digunakan oleh industri tersebut. Kemasan bahan baku harus berisi keterangan teknis tentang isinya dengan desain visual yang sederhana. Produk bahan baku tidak dipajang di toko sehingga tidak dituntut untuk memiliki tampilan visual yang menarik perhatian. Produk kesehatan khas daerah. Produk kesehatan khas daerah dapat dibagi atas produk siap pakai dan bahan baku. Produk siap pakai atau produk jadi adalah produk kesehatan yang dapat langsung dikonsumsi. Sedangkan produk setengah jadi adalah produk yang menjadi bahan baku dari industri farmasi.
Produk siap pakai dapat dibagi menjadi produk kesehatan yang digunakan di luar tubuh dan produk kesehatan yang diminum atau dimakan. Produk kesehatan yang diminum dapat berupa obat yang menyembuhkan penyakit atau minuman untuk menjaga kesehatan dan stamina. Misalnya, minuman jahe yang diminum pada saat udara dingin. Di daerah Jawa Barat, minuman jahe dengan gula merah dikenal dengan sebutan bandrek. Sedangkan di Jawa Tengah, minuman jahe dengan tambahan rempah-rempah lainnya dikenal dengan wedang uwuh. Beberapa contoh produk jadi lain yang dikenal di Indonesia diantaranya jamu kunyit asem, jamu beras kencur, minyak kayu putih, dan minyak tawon. Produk setengah jadi diantaranya adalah minyak atsiri. Minyak atsiri sangat banyak jenisnya, diantaranya dapat berupa produk jadi dan produk setengah jadi. Produk kesehatan. Produk siap pakai atau produk jadi yaitu obat dan obat yang dimakan atau diminum. Obat berupa cairan, sementara obat yang dimakan atau diminum bisa berupa padat ataupun cairan. Yang kedua, bahan baku atau produk setengah jadi. Bisa berupa padat dan berupa cairan. Produk kesehatan khas daerah merupakan identitas daerah tersebut dan dapat menjadi pembeda dengan daerah lainnya. Produk kesehatan khas daerah dapat berupa produk jadi atau setengah jadi, pada umumnya mengolah bahan-bahan yang berasal dari daerah tersebut. Setiap daerah di Indonesia dapat memiliki tanaman atau fauna khas untuk diolah menjadi produk kesehatan khas daerah. Produk khas daerah dapat juga berupa antara satu daerah dengan daerah lainnya karena potensi bahan baku yang serupa. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap sehat, semangat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.